Halo kawan pajak, selamat sore. Ketemu lagi di podcast KPP pertama Binjai, yaitu podcast bijak, Binjai bicara pajak. Oke, pada kesempatan kali ini kami penyuluh dari KPP pertama Binjai ingin memberikan atau mengedukasi kawan pajak seputar tema mengenai proses bisnis pendaftaran NPWP. Nah, di podcast kali ini saya tidak sendiri nih, saya ditemani oleh penyuluh KPP pertama Binjai yang cantik-cantik tentunya. Sebelum kita mulai podcast ini, kita mau kenalan dulu ya kawan pajak. Nah, yang pertama kita ditemani oleh Kak Vivi. Halo Kak Vivi, selamat sore. Halo kawan pajak. Halo, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Luar biasa. Luar biasa. Oke, kemudian yang kedua, penyuluh kita yang kedua yaitu bernama Kak Teresia. Selamat sore, halo Kak Teresia. Halo kawan pajak. Gimana kabarnya sore hari ini? Mantap. Mantap ya. Oke. Kami di sini sungguh sangat semangat untuk memberikan informasi mengenai perpajakan kepada kawan pajak semuanya, mengenai proses bisnis pendaftaran NPWP ya Kak ya. Oke, baik, kalau begitu langsung saja kita mulai podcast kita pada sore hari ini. Jadi kalau selama ini kawan pajak sebelum adanya Cortex itu kan biasanya kita daftar NPWP dari website irek.pajak.co.id. Nah, semenjak tahun 2025 ini kawan pajak apabila ingin mendaftarkan NPWP melalui Cortex sekarang sejak 1 Januari 2025. Jadi supaya kawan pajak tidak salah lagi ya untuk pendaftaran NPWP sudah di Cortex sekarang ini. Nah, di sini juga akan kita berbicara mengenai kendala-kendala yang mungkin akan ditemukan di lapangan mengenai pendaftaran NPWP ini. Karena begitu banyak kendala ya Kak ya. Begitu banyak kendala, jadi wajib pajak atau kawan pajak masih banyak yang belum mengetahui cara pendaftaran NPWP melalui Cortex. Jadi di sore hari ini kita ingin memberikan informasi kepada kawan pajak supaya memudahkan kawan pajak untuk mendaftarkan NPWP. Nah, tadi kan kita berbicara bahwasannya kita akan mengulik-ngulik ini ya kakak-kakak mengenai proses bisnis registrasi khususnya pendaftaran NPWP. Nah, kalau sebelum kita masuk ke pendaftaran NPWP itu sendiri, boleh jelaskan nggak? Mungkin Kak Vivi dulu ya. Kak Vivi dulu, kira-kira proses registrasi itu seperti apa Kak? Oke Kak Ayu. Jadi saya jelaskan sedikit. Proses bisnis registrasi merupakan proses bisnis dalam rangka pembentukan, pemutakhiran, penghapusan data dan status wajib pajak. Tujuannya untuk menyediakan data profil wajib pajak yang lengkap, akurat dan mutakhir sehingga bermanfaat bagi seluruh proses bisnis pada Cortex gitu Kak. Oke. Jadi nggak hanya registrasi itu nggak hanya daftar Kak, dia berkelanjutan sampai ke pemutakhiran datanya apabila ada perubahan data. Kemudian kalau NPWP itu tidak memenuhi ketentuan lagi maka dihapus. Oh begitu. Jadi tidak hanya sekedar untuk pembuatan NPWP ya Kak ya, tapi di situ ada pembentukan, pemutakhiran maupun penghapusan data wajib pajak gitu ya Kak ya. Oke, berarti sebenarnya Cortex ini semakin kompleks ya Kak. Jadi semua di dalamnya ada gitu. Nah, kemudian setelah nanti kawan pajak kita sudah mengetahui nih proses registrasi itu apa. Kemudian kita beranjak lagi kapan kita harus mendaftarkan NPWP nih? Setelah kita tahu bahwasannya NPWP sekarang sudah kita daftarkan melalui Cortex. Nah, ada juga nih kawan pajak yang tahu nih, sebenarnya kami itu mendaftar NPWP itu kapan sih? Maksudnya saat apa kejadiannya atau saat apa peristiwanya kami harus mendaftarkan NPWP? Mungkin siapa bisa jawab? Kak Tere mungkin ya Kak. Saya jawab yang Ayu ya. Nah, kalau kawan pajak nanya nih, nah kapan nih kita harus mendaftarkan NPWP? Nah, kita wajib mendaftarkan NPWP itu ketika kita memiliki objek pajak yaitu penghasilan. Nah, misalnya nih ketika wajib pajak diangkat menjadi CPNS, ketika mau melamar kerja atau sudah diterima di perusahaan, atau mungkin buka usaha, dan atau mungkin sekarang ada koperasi merah putih ya Kayu ya. Koperasi merah putih atau jadi vendornya makanan bergizi, programnya Pak Prabowo. Nah, itu wajib pajak wajib mendaftarkan NPWP-nya. Nah, gitu mungkin Kayu. Jadi sudah jelas ya kawan pajak pada saat kapan kawan pajak harus mendaftarkan NPWP seperti yang dijelaskan Kak Terry tadi. Jadi nanti kedepannya kawan pajak tidak bertanya-tanya lagi gitu,
apakah kewajiban saya harus daftar atau tidak gitu ya Kak ya. Oke, nah tadi kita sudah tahu nih pada saat kapan kawan pajak harus daftar NPWP. Kemudian ada lagi nih kasus di lapangan mungkin yang sering terjadi Kak. Jadi misalnya kawan pajak sudah punya NPWP, tapi dia tidak mengetahui. Jadi dia datang ke kantor pajak ingin mendaftarkan NPWP dan itu di sistem ternyata NIK-nya itu sudah terdaftar, sudah terduplikasi gitu. Itu jadi sebenarnya NPWP ini ada masa waktunya nggak sih Kak? Maksudnya ada jangka waktunya, ada expirednya nggak gitu? Oh, kalau expired NPWP itu sekarang kayak KTP Kak, sama. Jadi pendaftarannya itu cuma 1 kali dan itu berlaku untuk seumur hidup kita. Tapi ada namanya status NPWP Kak. Statusnya ini terbagi 2. Kalau sekarang itu aktif dan tidak aktif. Aktif ketika kita setelah mendaftar kita melakukan kewajiban perpajakannya. Nanti mungkin kita jelasin sedikit ya Kak apa aja kewajiban perpajakannya. Dan yang kedua adalah tidak aktif ketika wajib pajak misalnya nih mau daftar di perusahaan swasta, udah daftar NPWP, udah diserahkan ke HRD nomor NPWP-nya, setelah itu dia nggak ada lagi melakukan kewajibannya, padahal ada kewajiban yang terikat atas NPWP yang didaftarkan itu, gitu Kak. Jadi ketika tidak dilakukan maka NPWP-nya nggak aktif. Apa akibatnya tidak aktif? Ya tidak bisa digunakan lagi di kemudian hari, harus diaktifkan dulu kembali, gitu Kak. Berarti intinya kita harus terus mengaktifkan NPWP dengan melaporkan SPT mungkin ya Kak ya. Dan SPT ini seumur hidup ya Kakak, gitu ya. Jadi berlakunya seumur hidup. Jadi kalau misalnya kawan pajak sekali sudah mendaftarkan nomor NIK-nya, maka itu akan berlaku terus karena nomor NIK kawan pajak kan hanya 1 ya. Jadi begitu kawan pajak mendaftarkan NIK ke kantor pajak, itu akan berlaku seterusnya. Apalagi NIK itu sudah menjadi NPWP, ya kan? Jadi NIK kawan pajak itu sudah menjadi identitas NPWP kawan pajak juga, gitu ya. Oke, kemudian tadi kita sudah mengetahui bahwasannya NPWP itu berlakunya kapan saja dan tujuan dibuat NPWP itu pada saat kapan saja juga sudah dijelaskan. Nah, sekarang kita masuk ke intinya nih Kak. Bagaimana cara membuat NPWP itu sendiri di Cortex? Mungkin ini yang banyak dipertanyakan kawan pajak, boleh dijelaskan Kak? Oke Kak Ayu. Nah untuk daftar NPWP itu ada 3 kanal ya wajib pajak ya untuk daftar NPWP. Nah yang pertama itu klik, yaitu wajib pajak mendaftarkan melalui website Cortex. Nah kalau dulu kan daftarnya melalui IREK ya Kak ya. Nah kalau sekarang mulai tahun 2025 wajib pajak mendaftarkan NPWP-nya melalui Cortex. Nah itu nanti bisa dibuka di websitenya cortex.djp.pajak.go.id. Nah wajib pajak bisa langsung daftar tuh di websitenya. Nah untuk yang kedua yaitu call. Nah wajib pajak bisa telepon ke 1-500-200. Nah itu nanti untuk keperluannya mungkin nanti petugasnya bakal minta mungkin kartu keluarga, nomor KTP mungkin ya Kak ya untuk mendaftar ya. Nah untuk yang ketiga itu melalui counter. Nah kalau wajib pajak nggak bisa daftar nih secara online atau nggak mengerti nih daftarnya secara online, bisa langsung datang ke kantor pajak. Nanti kita bantu untuk pendaftaran NPWP. Nah tapi dengan persyaratan bawa identitasnya, mungkin bawa kartu keluarga, KTP, pastikan nomor handphonenya ada pulsanya dan ada email yang aktif. Mungkin itu Kak untuk daftar NPWP. Jadi udah jelas ya kawan pajak ya, ada 3 kanal tadi ya. Jadi kawan pajak jangan salah lagi bagaimana cara mendaftarkan NPWP. Sekarang sudah diberikan kemudahan yang teramat mudah lah ya kalau kami bisa katakan. Nah kemudian tadi kita sudah tahu caranya mendaftar NPWP di Cortex seperti apa. Kemudian yang perlu kita ketahui sekarang Kak, nanti setelah wajib pajak kan itu wajib pajak sudah ada yang mempunyai NPWP sejak lama mungkin ya kan. Mungkin dari masa dia anak muda, gadis sudah punya NPWP, sedangkan ada yang baru mempunyai NPWP sekarang ini gitu. Nah, adakah perbedaannya di Cortex itu sendiri Kak untuk pemakaiannya bagi kawan pajak yang sudah memiliki NPWP sejak lama dan kawan pajak yang baru memiliki NPWP? Oke. Jadi untuk yang pertama ini dulu Kak Ayu, untuk wajib pajak lama atau yang memiliki NPWP sebelum Cortex ini diberlakukan. Nah
nih NPWP kita yang lama. NPWP yang lama itu tidak berlaku lagi, tapi nomor NPWP itu diganti menjadi nomor NIK kita. Caranya itu yang pertama masuk ke laman Cortex, kemudian pilih reset password. Pastikan email yang didaftarkan di DCP online adalah email yang aktif atau valid. Jadi kita pastikan dulu Kak, di waktu DCP online kemarin alamat email yang terdaftar di kita itu alamat email yang valid, karena ketika kita reset password di Cortex, alamat email yang diminta websitenya adalah yang terdaftar itu, nggak bisa diganti-ganti. Kalau mau diganti ya harus datang dulu ke kantor pajak, ubah data, baru bisa reset password. Kemudian tautan reset password akan dikirim ke alamat email tersebut. Buka tautannya dan isilah password Cortex kita gitu untuk mengakses Cortex bagi wajib pajak yang lama. Kemudian kalau kita belum pernah punya NPWP, baru mau ini nih daftar, gimana caranya? Yang pertama itu tadi sama, masuk ke laman Cortex dulu, cortexdjp.pajak.co.id, kemudian pilih new registration, di bawah dia ada kotak biru, kemudian di bawahnya new registration atau daftar di sini. Isi formulir dengan data identitas diri, itu ada KTP, nomor KTP, nomor keluarga, nama orang tua, kemudian tempat tanggal lahir dan yang lain-lain, semua kolomnya diisi. Nomor handphone pastikan aktif karena akan dikirim kode verifikasi, jadi aktif dan punya pulsa gitu ya Kak Ayu. Nanti kode verifikasi yang dikirim ke SMS kita itu harus dimasukkan ke websitenya. Kemudian yang kedua, isi alamat email. Alamat email ini yang tadi yang bisa dibuka. Kalau misalnya berubah, nggak apa-apa dibuat alamat email yang baru. Yang penting di handphone kita itu bisa buka email tersebut. Nanti akan datang juga kode verifikasi ke alamat email tersebut yang harus kita masukkan ke website Cortex-nya. Kemudian isi kode autentifikasi dan apabila berhasil NPWP-nya akan dikirim ke alamat emailnya wajib pajak. Oke, lengkap sekali ya kawan pajak ya. Jadi kalau di sini tadi ya Kak ya, untuk yang wajib pajak yang lama, kita mungkin kan sudah punya NPWP-nya nih. Untuk masuk ke akun Cortex-nya berarti tinggal reset password aja ya. Iya. Gitu ya. Tapi pastikan kawan pajak, ini penting untuk yang wajib pajak lama terutama. Pastikan emailnya itu masih berlaku karena mungkin dia sudah punya NPWP sejak berapa tahun yang lalu gitu kan. Ternyata emailnya dan nomor HP-nya itu sudah ganti. Nah, apabila itu terjadi pada saat kawan pajak reset password, kawan pajak harus melakukan perubahan data dulu. Perubahan data dulu itu harus langsung di kantor pajak. Iya, kantor pajak manapun bisa ya Kak ya. Nah, bisa. Karena sekarang sudah pakai Cortex, jadi dimanapun kita melakukan perubahan data bisa. Gitu. Jadi pastikan alamat email dan nomor HP-nya itu sudah update untuk wajib pajak yang lama. Tapi kalau untuk wajib pajak yang baru punya NPWP, dipastikan pada saat daftar NPWP mungkin alamat email dan nomor HP-nya sudah benar ya Kak ya. Jadi itu lebih ditekankan untuk wajib pajak yang lama atau sudah mempunyai NPWP sejak lama, gitu kira-kira mungkin ya Kak. Nah, kalau tadi itu untuk yang orang pribadi dalam artian mungkin untuk jenis kelamin laki-laki atau yang wanita belum berstatus menikah gitu ya. Nah, kalau untuk wanita yang sudah berstatus menikah ini seperti apa perlakuannya Kak? Apa ada perbedaannya dengan orang pribadi yang biasa atau sama aja? Boleh dijelaskan Kak? Nah, untuk istri ya Kak Ayu ya, Iya. itu ada 2 jenis untuk status NPWP-nya, yaitu yang pertama istri digabung dengan suami. Nah, dalam hal ini NIK istri tidak perlu diaktifasi menjadi NPWP, tapi NIK istri dan anggota keluarga lainnya harus didaftarkan di DUK atau daftar unit keluarga. Itu didaftarkan di Cortex, di akun Cortex suaminya. Jadi harus didaftarkan dulu NIK istrinya, jadi biar bisa NIK istri itu menjadi NPWP. Nah, untuk yang kedua, istri tidak bergabung dengan suami. Dalam hal ini, dia pengen punya NPWP sendiri gitu Kak. Nah, NIK istri diaktifasi menjadi NPWP dan DUK-nya atau daftar unit keluarganya berisi istri dan anggota keluarga lainnya. Sedangkan DUK istri hanya berisi istri seorang. Jadi kalau misalnya tadi digabung di DUK suami itu masuk nama istri dan anak-anaknya mungkin ya. Kalau mungkin dia ingin punya NPWP sendiri, di DUK-nya ya namanya sendiri gitu, nama
yang bersangkutan sendiri sama istrinya. Oke, berarti harus dimasukin ya Harus dimasukin. ke daftar keluarga suaminya di Kortex ya. Nah, kemarin ada sedikit masalah mungkin kasus di lapangan yang dihadapi kawan pajak, Kak. Jadi ada wajib pajak yang ternyata pada saat suaminya ingin masukkan dia ke daftar keluarga, masukin nomor NIK istrinya ini, ternyata dia keluar not nomor istrinya sudah terdaftar di FTU lain, katanya DKU lain. Jadi kan kita kemungkinan tidak tahu apa yang terjadi, tapi itu kemungkinan besar mungkin istrinya sudah pernah buat NPWP semasa dia belum menikah. Iya. Jadi kalau seperti itu kasusnya, kawan pajak istrinya dapat langsung melakukan perubahan data kan Kak, perubahan data di kantor pajak agar status si istri ini dapat diinput di FTU suami gitu ya. Jadi dia harus melakukan perubahan data terlebih dahulu. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas mengenai bagaimana mendaftarkan NPWP orang pribadi, bagaimana mendaftarkan NPWP untuk wanita kawin atau istri. Nah, kemudian nih kita sebagai wajib pajak kan ada 2 kategori, orang pribadi dan badan usaha. Nah, kalau untuk badan usaha sendiri bagaimana Kak? Cara validasi NPWP-nya ini di dalam Kortex. Oke, jadi kalau untuk daftar NPWP badan usaha itu sebenarnya kurang lebihnya sama dengan yang orang pribadi tadi, cuman ada satu kolom validasi namanya Kak. Nah, validasinya ini apa sih maksudnya? Data badan usaha itu mau divalidkan dengan data apa sih? Nah, ini terbagi atas 3 sesuai kriteria badan usahanya. Kalau dia berbentuk badan hukum seperti PT perorangan, yayasan, perkumpulan, dan koperasi, itu validasinya melalui sistem administrasi badan hukum atau SHBH Dirjen AHU. Kalau dia berbentuk badan usaha seperti CV, firma, persekutuan perdata, itu validasinya melalui sistem administrasi badan usaha atau SABU di Dirjen AHU. Dan yang bentuk badan yang ketiga atau badan lainnya itu validasinya melalui portal wajib pajak, kontak center, pos atau jasa ekspedisi, atau datang langsung ke KPP terdekat melalui saluran BJAP. Jadi ketika nomor AHU-nya itu divalidasi, maka akan connect ke sistemnya dari Dirjen AHU. Kalau dia tidak sesuai dengan Dirjen AHU, maka tidak dapat dilanjutkan pendaftaran badan usahanya. Kalau nomor AHU-nya itu harus sesuai dengan yang di kertas nih Kak, titiknya, spasinya, besar kecilnya, tahun angkanya itu harus sesuai. Kemudian ketika sudah tervalidasi dengan Dirjen AHU, maka pendaftaran bisa dilanjutkan dengan mendaftarkan para pengurusnya gitu. Nah, step nextnya sama dengan orang pribadi tadi. Kalau misalnya pendaftarannya berhasil, maka kartu NPWP-nya dikirim ke alamat email yang didaftarkan wajib pajak badan usahanya. Gitu kira-kira. Berarti harus validasi dulu nih ya nomor AHU-nya ya. Kalau nggak nanti nggak bisa daftar NPWP kawan pajak. Jadi pastikan nomor AHU-nya sudah terdaftar di Dirjen AHU gitu ya. Oke. Lalu kemudian nanti setelah kita punya NPWP kan kakak-kakak tuh. Kalau dulu kan kita dapat kartu fisiknya yang warna kuning-kuning itu ya, kawan pajak kuning emas-emas itu. Nah, mungkin sekarang apakah kawan pajak masih bisa mencetak kartu yang demikian juga semenjak NIK menjadi NPWP, atau dalam bentuk apa ini kira-kira diberikan ke kawan pajak? Mungkin bisa dibantu Kak dijelaskan. Nah, jadi kawan pajak kalau misalnya butuh kartu NPWP nih, nah sekarang karena NIK sudah menjadi NPWP, nah kartunya itu udah nggak ada lagi. Nah, jadi kantor pajak tuh nggak ngeluarin kartu kayak dulu lagi Kak. Jadi kalaupun butuh, nanti mungkin petugas kita kirim ke email kawan pajak, terus nanti kalau memang butuh kartu bisa cetak sendiri kartunya gitu. Tapi memang kita saranin karena sudah dipadankan dengan NPWP, NIK dengan NPWP, jadi sudah bisa pakai KTP aja Kak. Jadi nggak perlu kartu lagi. Kalaupun nanti ada kartu NPWP yang dikirim ke alamat email wajib pajak Kak, nomornya itu nomor NIK. Jadi sama aja sebenarnya mau pakai kartu NPWP atau kartu KTP, itu dua-dua bisa dipakai sebagai NPWP kita. Iya, berarti dua-dua sah ya Kak ya. Jadi kalaupun misalnya kawan pajak memang butuh bentuk kartu yang kuning itu, nanti kantor pajak hanya bisa menyediakan dalam bentuk elektronik begitu. Ke alamat email. Betul. Jadi tetap dapat kok kawan pajak, cuman dia sekarang dalam bentuk elektronik.
Oke, kemudian nih, apabila kawan pajak sudah memiliki NPWP, sudah mendapatkan kartu NPWP elektronik, selanjutnya setelah mempunyai NPWP tersebut, apa sebenarnya kewajiban yang perlu dijalankan, kewajiban perpajakan yang perlu dijalankan kawan pajak? Mungkin bertanya-tanya juga nih, mungkin untuk orang pribadi atau untuk badan, boleh dijelaskan Kak? Nah, ini pertanyaan yang bagus nih Kak Ayu. Setelah kita punya NPWP, selanjutnya apakah NPWP itu diselipkan saja di dompet atau diserahkan saja fotokopiannya ke HRD? Tentu enggak ya kawan pajak. Ada kewajiban yang melekat ketika kita memiliki NPWP. Nah, kewajiban itu ada dua, pembayaran dan pelaporan. Kalau pembayaran itu tergantung. Kalau misalnya kita pegawai, mau PNS ataupun pegawai swasta, itu pembayaran dilakukan oleh kantor kita atau orang yang mempekerjakan kita. Sedangkan kalau misalnya kita usahawan, baru kita bayar sendiri pajak apabila ada memang pajak yang harus kita bayarkan. Nah, kalau untuk kewajiban keduanya nih, pelaporan, pembayaran dan pelaporan. Untuk pelaporan ini mau ada atau tidak ada pajak yang kita bayar, kita tetap harus lapor sekali setahun. Nah, pertanyaan wajib pajak banyak tuh Kak, yang misalnya di reels biasanya saya yang bayar, saya yang lapor, terus kalian ngapain pegawai pajak gitu Kak. Nah, di sini kita juga bisa jawab. Jadi untuk pelaporan pajak itu adalah konsekuensi atas sistem pajak yang adalah self assessment. Self assessment artinya wajib pajak mencatat sendiri penghasilannya berapa, menghitung sendiri pajaknya berapa, dan yang ketiga melapor SPT tahunannya. Nah, kenapa kita harus lapor? Karena disitulah data-data yang bisa menjadi acuannya pegawai pajak. Apakah pembayarannya sudah pas atau belum, atau kelebihan malah dari SPT yang kita lapor itu. Gitu, Oke, berarti kalau misalnya kawan pajak sudah punya NPWP, ada kewajiban pembayaran dan pelaporan ya. Tapi mungkin nggak mengenerate semua ya Kak ya, bagi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan pembayaran dan pelaporan. Tapi untuk pelaporan semua ya Kak ya. Kalau untuk pembayaran mungkin tidak semua wajib pajak wajib, tapi untuk pelaporan kawan pajak itu mau nggak mau, walaupun kawan pajak lapornya nihil, kawan pajak tetap harus lapor. Tuh contohnya mungkin untuk yang orang pribadi lapor SPT tahunan sekali setahun ya Kak ya. Oke, nah itu sejak kapan aja pelaporan tadi Kak? Maksudnya kapan kewajiban pelaporan itu dilakukan? Nah, untuk kewajiban pelaporan SPT tahunan Kak, nah untuk yang orang pribadi itu dimulai dari 1 Januari sampai 31 Maret setiap tahunnya. Dan untuk yang perusahaan atau badan atau yayasan itu mulai dari 1 Januari sampai 30 April setiap tahunnya. Nah, jadi jangan sampai telat lapor SPT tahunan karena akan dikenakan denda administrasi Kak. Jadi untuk yang orang pribadi kalau nggak lapor itu kena denda. Nah, dendanya 100.000, dan untuk yang yayasan atau perusahaan itu kalau nggak lapor kena dendanya 1 juta Kak. Jadi kalau bisa jangan sampai kita nggak ada bayar pajak tapi kita bayar denda gitu setiap tahunnya. Iya betul ya, jangan sampai pajaknya nihil tapi dendanya 1 juta gitu ya. Boleh mungkin ditambahkan sedikit kalau untuk orang wajib pajak badan mungkin ada tambahan SPT massa kali ya Kak ya. SPT massa itu pun tergantung jenis perusahaannya. SPT massa PPh 21, pasal 4 ayat 2, SPT massa PPN, jadi tergantung jenis perusahaannya gitu. Dan lagi-lagi kami tidak lupa mengingatkan kepada kawan pajak sebelum kami tutup IG Live ini, bagi kawan pajak yang belum melaporkan SPT tahunan, mungkin kita ingatkan ini tanggal berapa sudah lewat ya, terakhir 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Sementara ini sudah bulan Juni, tapi tetap saja kami tidak lelah-lelahnya mengingatkan kawan pajak apabila ada yang belum lapor SPT, mohon segera dilaporkan SPT tahunannya. Jangan sampai dia terakumulasi sampai beberapa tahun gitu ya Kak nggak lapor. Karena itu memang sudah kewajiban dari kawan pajak yang memiliki NPWP. Oke, kawan pajak, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini mengenai proses bisnis registrasi, terutama pendaftaran NPWP. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Vivi dan Kak Tere atas perkenanannya untuk memberikan informasi dan edukasi kepada wajib pajak. Dan sampai jumpa lagi di podcast KPP Binjai berikutnya. Selamat sore dan salam dari Binjai.